Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Puji syukur kita panjatkan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Menatap, Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur hanya kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu karunia, satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitung nikmat tersebut. Nikmat yang tidak mungkin kita mampu mengganti nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah asbab dari nikmat Tuhan Allah tersebut kita sampai dengan hari ini masih belajar untuk istiqomah berada dalam kebaikan. Asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita masih dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut kita masih belajar istiqomah berada dalam majelis-majelis ilmu. Bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Karena mungkin hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang dikurangi nikmatnya. Mungkin mereka ingin beribadah dengan sempurna, tapi Allah kurangi nikmat sehatnya. Allah kurangi mungkin nikmat waktu luangnya, atau mungkin Allah kurangi nikmat-nikmat yang lainnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin mereka sedang dikurangi nikmat-nikmatnya. Kita doakan agar mereka mendapat nikmat yang sempurna. Dan dengan asbab nikmat-nikmat tersebut mereka mampu beribadah dengan sempurna. Dan kita berharap yang berada di sini berharap hanya kepada Allah agar kita diberikan nikmat yang sempurna. Dan dengan asbab nikmat tersebut kita mampu istiqomah berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam senantiasa kita selalu mengagungkan kepada beliau qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon ahli surga semuanya. Amin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau pernah berkata, kata beliau, wa'lam dan ketahuilah anna jami'a a'dha'ika, bahwa seluruh anggota tubuhmu satashhadu akan bersaksi alaika atas dirimu fi arasatil qiyamah, di pelataran-pelataran di hari kiamat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, nanti tubuh-tubuh kita, anggota tubuh kita ini akan bersaksi atas diri kita ini di hari kiamat nanti. Bilisanin, dengan lisan, tarikin yang lancar, balikin yang fasih, tafdahuka, mereka mengungkap rahasia yang ada dalam dirimu, rahasia yang ada dalam tubuhmu. Apa-apa yang dilakukan dirimu selama di dunia itu diungkap. Mereka akan menjadi saksi semuanya. Bihi, dengan lisan, ala ru'usil khalaiqi, di hadapan seluruh makhluk. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau katakan nanti, beliau jelaskan bahwa pada hari kiamat semua anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, ya, kaki kita, semua anggota tubuh kita itu nanti akan menjadi saksi atas diri kita, atas perbuatan-perbuatan kita selama kita di dunia.
Nanti ada yang namanya yaumul hisab. Yaumul hisab ini. Jadi apa kata beliau Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali? Lisan akan menjadi saksi apa yang telah dia ucapkan. Jadi kalau di dunia itu ngomongin apa aja, nah nanti itu akan menjadi saksi. Lisan ini akan berucap semua. Dia akan ucapkan dan yang lain anggota tubuhnya itu akan menjadi saksi. Tak kala ada kedustaan dan tak mungkin ada berdusta karena akan ditampilkan seluruh amal-amal kita. Ini. Maka lisan akan menjadi saksi atas apa yang telah diucapkan. Tangan akan menjadi saksi atas apa yang dia pernah kerjakan tangan-tangan ini selama di dunia. Kalau di dunia tangan ini biasa untuk beramal soleh, maka di situ akan terlihat. Kalau di dunia lisan ini selalu mengucapkan kata-kata yang baik, di sana akan terlihat. Tapi kalau di dunia lisan ini suka berbicara yang kotor, maka di situ pun akan terlihat. Dan itu dikatakan ala ru'usil khalaiqi, di hadapan para makhluk. Artinya apa? Terlihat, semua orang melihat, orang mengerti. Jadi seandainya di dunia kelihatannya soleh Pak, Bu, kelihatan soleh, Bapak ini ahli ibadah, Ibu ini soleha, tapi dia menutupi dan pandai menutupi kedustaan-kedustaannya di hadapan makhluk. Pandai dia menutupi kemaksiatannya di hadapan makhluk. Di dunia terkenal seperti orang soleh. Di dunia makhluk melihatnya dia seperti orang soleh. Tapi nanti di yaumul hisab tidak bisa. Kenapa? Semua akan terlihat. Bahkan di situ akan terlihat. Oh ternyata si fulan. Oh ternyata dia yang selama ini rajin ke masjid. Kelihatannya, tapi ternyata secara amal-amal yang lain yang tidak diketahui, dia adalah pelaku maksiat yang sangat besar. Dan itu terlihat, bisa terlihat semua, dan semua makhluk bisa melihatnya. Jadi hati-hati di sana. Tidak ada yang bisa tertutup-tutupi. Ini. Jadi lisan itu akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, bahkan kaki akan menjadi saksi apa yang telah dia jalani. Nah, kaki kita ini selama dunia diajak kemana? Kalau kira-kira kaki ini sering diajak ke masjid, kalau kaki kita ini selama di dunia sering diajak ke majelis-majelis ilmu, nah ini aman, selamat Bapak Ibu. Kenapa? Saksi kita, oh iya, kenapa? Rajin di majelis, rajin ke masjid. Majelis di mana? Masjid Alamul Huda. Wah, ya aman. Tapi kalau seandainya kaki ini diajak ke tempat-tempat maksiat, diajaknya dugem, diajaknya yang lain-lainnya, nah nanti di sana pun akan bersaksi. Ini semua lisan juga begitu, suka berdusta, suka berbohong, umpamanya. Maka sama di sana pun akan terlihat. Ini. Maka ya, semua, bahkan mata juga akan menjadi saksi apa yang dia lihat. Lebih banyak mana di dunia itu saat dia menggunakan nikmat matanya untuk kemaksiatan atau untuk ketaatan kepada Allah. Kalau memang mata itu selama di dunia sering melihat yang baik-baik, sering untuk kita membaca Quran, tilawah Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mata itu selama di dunia nikmat Allah yang luar biasa, mata ini itu dipergunakan untuk kemaksiatan, melihat sesuatu yang buruk-buruk, melihat satu kemaksiatan yang akhirnya menyebabkan kepada kelalaian, maka kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di yaumul hisab. Ini maka Imam Al-Ghazali, semua tubuh kita, anggota badan kita, anggota tubuh kita pada saat itu akan berbicara, menjadi saksi atas perbuatan manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu Allah memberikan kemampuan berbicara kepada seluruh anggota tubuh kita. Jadi jangan dibayangkan lagi, gimana ya caranya tangan kok bisa bicara? Gimana ya caranya kok kaki
bisa bicara. Nah, ini. Dan kadang pakai ini perlu iman. Perlu iman. Tangan bisa bicara, kaki bisa bicara. Semua akan membenarkan, akan menjadi saksi yang tidak akan mungkin saksi itu menjadi saksi yang berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi kata Allah, nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat itu apa? Ketika lisan-lisan kita, tangan dan kaki kita, mereka itu menjadi saksi atas apa? Atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Bima kanu ya'malun, atas mereka yang apa yang mereka kerjakan. Jadi ini dalil yang dikatakan bahwa nanti anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi semuanya. Jadi nggak bisa lisan ini berdusta. Hei fulan, waktu dia melihat nanti satu persatu akan masuk dia melihat. Nah, lisan nggak bisa bohong. Begitu lisan mau bohong, umpamanya, hei fulan, oh saya selama di dunia selalu ke majelis ilmu, saya datang terus ke masjid Alhamdulillah, sholat jamaah, pengajian. Nanti kata kaki bohong, dusta, nggak pernah dia. Suara azan mendengar tapi nggak pernah datang. Nah, ini kan saksi, nanti kaki akan menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi. Maka apa? Ini yang perlu kita pahami. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan apa? Dalam hal ini apa? Semua anggota tubuh kita, anggota badan kita, ya kita, diri kita ini, bagi jiwa itu melakukan kebaikan adalah apa? Semua anggota badan manusia adalah alat bagi jiwa untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tubuh kita ini, jiwa kita ini, tubuh kita ini ada ruh, ada jasad. Maka jasad ini itu menjadi sarana, menjadi alat bagi jiwa untuk apa? Melakukan kebaikan atau melakukan ketaatan. Tergantung dari mana? Tergantung dari jiwa kita, mana yang lebih baik. Ruhnya kita lebih baik kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan. Pada kajian-kajian yang lalu pernah dibahas, jiwa manusia kalau yang mendominasi adalah nafsu mutmainah, maka tenang dirinya, tenang jiwanya, bahkan dia akan membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau yang mendominasi dalam jiwanya nafsu mutmainah, itu pada kajian yang lalu sudah kita bahas. Kalau di dalam jiwanya itu yang mendominasi adalah nafsu lawamah, nah nafsu lawamah itu yang dia kadang-kadang kalau berbuat maksiat nyesel, habis bohong nyesel, habis ngambil hak orang lain nyesel, habis berdosa nyesel, taubat ampun pada Allah. Tapi setelah itu diulangi lagi. Nah ini nafsu lawamah. Di pengajian, di masjid ingat Allah, ingat dosa. Keluar masjid lupa itu Allah. Ini yang mendominasi nafsu lawamah. Yang lebih bahaya kalau yang mendominasi jiwanya itu nafsu amarah. Nah ini apa? Sudah keburukan, kemaksiatan, kejelekan yang sudah mendominasi dirinya. Dan inilah yang dikatakan bahwa tubuh kita itu, jasad kita itu menjadi sarana, menjadi alat bagi jiwa untuk apa? Untuk bisa melakukan kebaikan ataupun kejahatan.
Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam apa? Menggunakan jasad kita, menggunakan tubuh kita, menggunakan badan kita ini agar apa? Karena kita memahami mereka nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat, pada yaumul hisab. Jadi harus hati-hati. Kita harus paham. Kalau kita begitu ingat di dunia kita ingin melakukan kejahatan-kejahatan, tangan ini mau melakukan sesuatu kemaksiatan, ingat ke Allah, hati-hati, tangan saya ini bakal menjadi saksi nanti. Ini kalau seandainya lisan ini mau berdusta, mau ngebohongin orang, ya, mau melakukan kata-kata yang kotor, mau ngebully, mau ngecek, mau ribah, kita teringat lagi, hati-hati, nanti ada yaumul hisab, itu bakal kita ini mempertanggungjawabkan. Lisan-lisan kita akan menjadi saksi. Maka di situ. Maka kenapa? Ya, kita harus memahami itu. Maka kenapa ada juga tuntunan doa agar kita bisa berjaga-jaga sebagai benteng. Agar apa? Agar pada saat yaumul hisab nanti kita bisa selamat daripada yaumul hisab itu. Ya Rabbana la tu'akhidna bima fa'alat aydina wa arjuluna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau menghukum kami atas apa-apa yang telah kami kerjakan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kami. Ini doa kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan hukum kami ya Allah atas apa-apa yang telah kami lakukan ya Allah. Bertobat kita. Ini kita mohon kepada Allah agar apa? Dosa-dosa kita diampuni. Karena kita harus tahu tahapan-tahapan itu. Ya. Kita tahu dan kita harus meyakini ada yang namanya hisab. Apa itu hisab? Perhitungan. Jangan kita berpikir sudah, kalau sudah kita di dunia, mumpung di dunia, puas-puasin. Nanti kalau sudah nggak di dunia sudah, hati-hati, aman. Jangan, karena kita di dunia ini hanya sementara. Akan ada kehidupan kekal setelah kematian. Kita masih di alam dunia, nanti kita akan melewati alam-alam yang lain. Ada alam barzakh, alam penantian menunggu hari kiamat. Sampai nanti kita masuk di hari kiamat, yang mana semua nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti seluruh umat Nabi itu akan dikumpulkan, ya. Dan nanti disitulah ada tahapan-tahapan, termasuk salah satunya adalah tahapan yaumul hisab. Ini. Jadi yaumul hisab itu adalah apa? Saat di mana jiwa manusia akan dihisab dan atas segala perbuatan-perbuatan yang di dunia. Ini. Jadi Syekh Abu Sa'id Al-Kharaj beliau berkata, al-hisabu huwa maraja'atul abadi nafsahu. Hisab itu adalah proses jiwa manusia memeriksa dirinya sendiri. Jadi hisab itu satu persatu. Dan luar biasanya keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Allah Muhammad SAW itu Nabi terakhir, Nabi yang penutup Khatamul Anbiya. Tapi Allah muliakan Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Walaupun beliau Nabi terakhir, maka Allah muliakan nanti saat dihisab umat Nabi Muhammad itu yang akan dihisab terlebih dahulu. Ini artinya kalau nanti masuk surganya umat Nabi Muhammad itu masuk surganya duluan. Karena dihisabnya duluan. Kalau masuk nerakanya juga duluan. Nah ini iya. Kalau masuk surga duluan, masuk nerakanya juga duluan. Dihisab satu
satu persatu.